Hai, selamat datang di channel Bercerita. Hari ini kamu akan mendengar kisah sederhana tapi sangat menyentuh tentang sebuah keluarga kecil yang bertahan dalam kesederhanaan tapi tetap punya cinta yang besar. Judul cerita kita kali ini adalah Kehangatan Keluarga Kecil. Siapkan waktu tenangmu dan mari dengarkan kisah ini, karena kadang pelajaran hidup terbesar justru datang dari rumah yang kecil dan hati yang tulus. Namaku Lila. Umurku 28 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama suamiku, Raka, dan anak sematawayang kami, Dira, yang baru berumur 5 tahun. Rumah kami nggak besar. Cuma 2 kamar dan 1 ruang tamu kecil yang juga merangkap ruang nonton, ruang makan, dan kadang jadi tempat tidur kalau lagi mati listrik. Tapi, justru di rumah kecil itulah aku merasa paling nyaman. Semua serba sederhana, tapi hangat. Dindingnya nggak dilapisi wallpaper mahal, cuma cat warna krem yang udah mulai pudar di beberapa sudut. Lantainya keramik putih yang sedikit retak di bagian dekat dapur, tapi bersih, karena kami terbiasa nyapu dan ngepel tiap pagi. Kamar tidur kami sempit, tapi kasur busa itu terasa empuk tiap kali Dira lompat-lompatan sambil ketawa. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udah jadi rutinitas. Jam 4:30 udah harus mulai masuk dapur. Siapin pesanan kue-kue basah yang udah dipesan dari kemarin malam lewat WA. Sebelum adonan kue jadi, aku buru-buru goreng nasi sisa semalam. Tambahin telur 2 butir, potong sosis jadi kecil-kecil, dan dikasih sedikit kecap biar manis, sesuai selera Raka. Sayang, bangun. Sarapannya udah jadi. Telur gulung sama nasi goreng seadanya, ya? Kataku sambil menggoyang bahunya pelan, masih pakai daster dan celemek yang udah belel. Dia cuma nyengir setengah sadar. Matanya masih berat, tapi tangannya langsung narik aku pelan. Yang penting ada kamu, katanya sambil peluk aku sebentar sebelum bangkit dari kasur. Raka itu tipe suami yang gak banyak gaya, tapi hatinya halus. Kadang aku heran sendiri, gimana bisa dia sabar banget sama hidup kami yang jauh dari kata mewah. Dia tahu aku sering capek ngurus rumah sambil jualan, tapi dia gak pernah ngeluh kalau bajunya belum disetrika atau makannya cuma tempe goreng. Dia cuma bilang, yang penting kita makan bareng. Kami bukan keluarga yang kaya, tapi kami selalu berusaha saling cukupkan satu sama lain. Kalau Dira pengen mainan baru, kami ajak dia bikin mainan dari kardus bekas. Kalau pengen makan di luar, cukup duduk di teras, makan Indomie rame-rame sambil dengerin lagu lama dari radio butut. Kadang aku bikin es sirup, tuang ke gelas plastik, pura-pura jadi es teh manis dari warung. Raka sering pura-pura jadi tukang bakso, dorong-dorong kursi, dan Dira jadi pembelinya yang cerewet. Lucu, sederhana, tapi selalu bikin hati hangat. Dira sendiri anak yang periang. Dia belum sekolah TK karena kami masih nabung buat biayanya. Tapi dia udah pinter ngaji ikro, dan nyanyi lagu-lagu anak-anak dari YouTube. Dia suka gambar di tembok, dan anehnya, kami biarin aja. Kami bilang itu dinding ekspresi. Lagian, lebih bagus lihat coretan dinosaurus buatan Dira daripada lihat tembok kosong yang dingin. Hari itu, aku lagi asik motong kue bolu kukus yang baru mateng saat pintu depan kebuka. Suara langkah kaki Raka terdengar berat. Aku nengok ke arah pintu dan langsung ngerasa ada yang beda. Dia masuk pelan, lepas sepatunya tanpa suara, dan langsung duduk di lantai ruang tamu. Loh, kamu kenapa, Mas? Tanyaku sambil lep tangan dan jalan ke arahnya. Dia nggak langsung jawab. Hanya pandangan kosong yang dikasih ke arah lantai. Nafasnya dalam, berat. Lalu dia berkata pelan, tadi ada pengumuman dari kantor. Aku langsung duduk di sampingnya. Jantungku mulai nggak enak. Perasaan itu datang begitu saja. Kayak firasat seorang istri yang tahu bakal ada yang berubah dalam hidup mereka. Aku kena PHK. Lila. Kalimat itu pelan, tapi rasanya kayak suara guntur di siang bolong. Aku terdiam. Rasanya nggak percaya.
Tapi dari sorot matanya, aku tahu ini bukan bercanda. Aku peluk dia. Lama. Tanpa kata-kata. Karena saat itu, kami berdua tahu hidup kecil kami yang hangat akan diuji oleh kenyataan yang gak pernah kami rencanakan. Hari-hari setelah Raka kehilangan pekerjaannya terasa lebih pelan. Biasanya tiap pagi dia buru-buru berangkat sambil bawa bekal di tangan. Sekarang dia cuma duduk di teras sambil ngadu kopi, mandang jalanan kosong di depan rumah. Aku tahu dia lagi mikir keras, tapi gengsinya terlalu besar buat cerita semua ke aku. Jadi, aku biarkan dulu. Kadang laki-laki cuma butuh waktu buat nerima semua kenyataan. Aku tetap jalanin hariku seperti biasa. Bangun pagi, masak, adon kue, dan siapin jualan. Tapi ada yang beda. Biasanya Raka cuma bantu kalau aku minta. Sekarang dia selalu nawarin duluan. Dia yang cuci loyang, bungkusin pesanan, bahkan kadang ikut antar kalau pembeli minta diantar ke ujung gang. Daripada aku duduk aja di sini, mending bantuin kamu, katanya waktu itu, sambil ngelap toples plastik yang baru dicuci. Lumayan, bisa ngerasa produktif dikit. Aku senyum aja. Dalam hati, aku tahu dia lagi berusaha ngisi kekosongan yang tiba-tiba datang. Raka bukan tipe yang bisa betah nganggur terlalu lama. Tapi cari kerja juga nggak semudah itu. Setiap hari dia buka-buka lowongan lewat HP bututnya yang sering hang. Kadang ngelamar jadi tukang instalasi listrik lagi. Kadang coba jadi driver. Tapi belum ada panggilan. Suatu sore, Dira pulang dari main dan bawa mainan bekas dari tetangga. Boneka kecil dengan satu mata copot. Dia lari-lari masuk rumah, sambil teriak, "Papa, Mama, Dira punya bayi baru." Aku dan Raka saling pandang. Terus ketawa bareng. Walaupun rumah kami lagi dikelilingi masalah, anak ini masih bisa ketawa ceria cuma gara-gara boneka rusak. Malamnya, kami duduk bertiga di lantai. Aku masak mie instan campur sayur kangkung. Raka motong tomat seadanya. Dira duduk di tengah kami sambil nyuapin bonekanya pakai sendok kecil mainan. "Nggak apa-apa ya, sayang, kalau malam ini cuma makan mie?" Tanyaku ke Dira. Dia jawab santai, "Yang penting makan bareng." Dira suka kok. Aku nyaris nangis. Anak umur 5 tahun bisa bilang hal sedewasa itu. Mungkin karena dia tumbuh dalam rumah yang penuh pelukan, bukan penuh barang-barang mahal. Mungkin karena dia lihat kami nggak pernah saling bentak, bahkan di saat susah. Setelah Dira tidur, aku dan Raka masih duduk berdua di ruang tamu. Lampu dimatiin, cuma cahaya dari luar jendela yang masuk. Aku genggam tangan Raka pelan. "Kita bakal bisa lewat ini, Mas, bareng-bareng." Dia nggak jawab, tapi genggamannya makin kencang. Dan aku tahu, dia juga percaya. Besok paginya, aku dapat ide. Gimana kalau aku buka meja jualan kecil di depan rumah? Biasanya aku cuma terima pesanan lewat online. Tapi kenapa nggak mulai juga buka langsung aja? Siapa tahu, tetangga-tetangga yang lewat bisa tertarik. Raka langsung semangat bantu. Dia keluarin meja lipat bekas, bersihin, dan mulai cat banner sederhana. Dira juga ikutan coret-coret. Kami tulis, "Kue buatan Mama Lila enak, lembut, dan murah." Nggak ada modal besar, cuma semangat bertiga yang kami punya. Tapi justru itu yang bikin semuanya terasa nyata. Usaha kecil, rumah kecil, keluarga kecil. Tapi hati kami nggak kecil. Justru makin besar karena saling percaya, walau di tengah kesulitan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari mendung, aku lihat senyum Raka yang sesungguhnya. Senyum seorang kepala keluarga, yang tahu bahwa dia nggak sendiri. Hari pertama buka lapak di depan rumah, kami nggak pasang ekspektasi tinggi. Cuma satu meja kecil warna biru, 2 toples kue bolu kukus, beberapa plastik donat gula, dan loyang berisi kue lumpur yang baru mateng pagi itu. Aku pakai celemek belel warna merah muda, sementara Raka duduk di kursi plastik, sesekali ngipas-ngipasin kue biar nggak cepat kering. Dira duduk di samping kami, bawa bonekanya dan pura-pura jadi kasir.
Pagi itu agak sepi. Beberapa tetangga lewat, senyum, tapi belum ada yang mampir. Aku sih maklum. Mungkin mereka masih ragu. Toh sebelumnya aku jualan hanya online. Tiba-tiba nongol buka meja depan rumah pasti bikin mereka mikir, ini usaha baru apa cuma iseng? Tapi menjelang siang, ada seorang ibu berhenti sambil bawa kantong sayur. Ini kue buatan sendiri, Bu? Tanyanya sambil melirik kue lumpur. Iya, Bu. Saya bikin sendiri tiap pagi. Mau coba? Dia beli 2, lalu pulang sambil senyum. Nggak sampai sejam, dia balik lagi. Anak saya suka banget kuenya. Bu, nambah. Ya. Hati rasanya hangat. Kayak dikasih semangat buat terus jalanin usaha ini. Dari situ, perlahan mulai ada yang mampir. Anak-anak sekolah beli donat 1000-an. Tukang sampah beli bolu kukus sambil cerita soal anaknya yang doyan manis-manis. Bahkan Pak RT lewat dan bilang, lanjutkan, Bu. Biar gang kita rame dikit. Enak lihat orang jualan jujur. Raka makin semangat. Dia mulai eksperimen resep. Kadang bikin brownies kukus. Kadang coba-coba bikin pastel isi bihun. Hasilnya, kadang enak, kadang gagal total. Tapi kami ketawa bareng. Bahkan saat kue donat gosong dan Dira bilang, kayak ban motor. Pak, kami semua ketawa sampai nangis. Malam harinya, kami hitung hasil jualan. Nggak banyak, tapi cukup buat beli beras, telur, dan simpan sedikit untuk besok. Mas, rasanya kayak awal bulan madu ya? Kataku sambil selonjoran di lantai. Raka nyengir. Iya. Bedanya, sekarang kita punya satu bos kecil. Katanya sambil menunjuk Dira yang udah tidur pulas. Kadang aku mikir, kalau dulu Raka nggak kena PHK, mungkin kami nggak bakal punya waktu kayak gini. Nggak bakal bisa kerja bareng, masak bareng, jualan bareng, dan duduk di ujung hari sambil cerita ngalor ngidul soal pelanggan hari ini. Kehilangan satu hal, tapi dikasih kesempatan buat nemuin hal lain yang lebih berarti. Besok paginya, aku bangun lebih awal. Raka udah di dapur duluan, nyiapin adonan. Dira bangun dan langsung ambil krayon buat coret-coret banner baru. Tulisannya makin lucu. Kue mama enak banget. Dira jamin. Pelan-pelan, rumah kecil kami jadi tempat yang lebih hidup. Ada suara obrolan tetangga yang mampir. Ada tawa anak-anak yang jajan. Ada aroma kue dari pagi sampai sore. Bukan cuma usaha yang berkembang, tapi juga hubungan kami sebagai keluarga. Dan aku sadar, walaupun kami cuma keluarga kecil, tapi rasa sayangnya bisa bikin dunia kami jadi besar. Kami mungkin gak punya uang berlimpah, tapi kami punya cinta yang cukup untuk bertahan dan tumbuh. Hari demi hari. Sudah hampir 2 bulan sejak kami mulai jualan di depan rumah. Awalnya cuma 1 meja, sekarang udah jadi 2. Bahkan Raka iseng bikin rak dari kayu bekas buat naro toples-toples kue biar kelihatan lebih rapi. Di bagian depan, kami tempel tulisan buatan Dira. Jajanan murah, rasa mewah. Tulisan tangan anak kecil. Tapi justru itu yang bikin pelanggan senyum-senyum sendiri. Usaha kami memang belum besar, tapi cukup bikin rumah ini lebih hidup. Tetangga-tetangga mulai akrab. Ada yang mampir sambil cerita masalah rumah tangga. Ada yang bawa anak kecil cuma buat main sama Dira. Kadang rumah kami kayak warung sekaligus tempat curhat. Tapi aku senang. Ada kehidupan yang terasa lebih hangat dari sebelumnya. Raka juga mulai dapat beberapa panggilan kerja serabutan. Ada tetangga yang minta tolong pasang lampu, perbaiki kabel, sampai bersihin toren. Dia memang gak kerja kantoran lagi, tapi tangannya tetap terpakai. Bahkan suatu hari dia pulang sambil bawa sekantong beras. Dikasih ibu warung ujung sana. Katanya buat tukang listrik baik hati. Katanya sambil senyum. Aku cuma bisa bengong. Terus peluk dia pelan. Rasa haru bercampur syukur. Kadang rezeki nggak datang dari angka gaji, tapi dari kepercayaan dan kebaikan yang kita tanam pelan-pelan. Dira makin senang karena sekarang rumah kami jadi tempat bermain anak-anak tetangga. Dia jadi punya banyak teman, walau belum sekolah TK. Setiap sore, halaman depan rumah rame.
Ada yang main lompat tali, ada yang lari-larian sambil bawa donat, ada yang pura-pura jadi pembeli dan penjual. Dira paling semangat kalau disuruh jagain meja. Dia suka bilang, "Silakan, Bu, ini kuenya lembut banget loh." Kadang aku duduk di kursi plastik. Lihat semua itu sambil ngelap keringat di dahi. Capek. Iya. Tapi bahagia. Juga iya. Rasanya beda. Ya. Capek yang datang dari kerja keras untuk keluarga tuh. Nggak bikin pengen nyerah. Malah bikin semangat. Suatu malam, kami duduk bertiga di ruang tamu. Raka habis mandi. Rambutnya masih basah. Dira duduk di pangkuanku, sibuk ngelus-elus kepala bonekanya. "Mama, Papa, besok Dira ulang tahun, ya?" Aku langsung mikir keras. Iya juga, besok tanggal ulang tahunnya. Saking sibuk dan mikirin banyak hal, aku sampai lupa. "Iya, sayang. Besok ulang tahun Dira. Mau apa?" tanya Raka sambil usap rambutnya. Dira senyum lebar. "Nggak mau kado. Mau tiup lilin sama papa mama aja." Aku peluk dia. Air mataku netes pelan. Anak kecil ini, meski hidupnya nggak dimanja dengan mainan mahal, tapi hatinya luar biasa besar. Besok paginya, aku dan Raka masak bolu kukus rasa coklat. Kami bentuk bulat kecil-kecil, terus susun jadi tumpukan kayak kue ulang tahun. Lilinnya cuma satu, sisa dari tahun lalu, tapi masih bisa dinyalain. Dira tiup lilinnya sambil ketawa, lalu peluk kami berdua. Dira sayang papa sama mama. Hari itu bukan tentang perayaan besar, bukan soal kado mahal, tapi tentang satu hal yang gak bisa dibeli dimanapun, kebersamaan, kehangatan, cinta yang tumbuh di rumah kecil kami. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka bisik ke aku, "Tahu nggak, aku nggak nyangka, kehilangan pekerjaanku justru bikin kita lebih dekat." Aku jawab pelan, "Mungkin ini cara Tuhan ngajak kita pulang. Bukan ke tempat, tapi ke satu sama lain." Setahun sudah berlalu sejak hari Raka kehilangan pekerjaannya. Kalau aku pikir-pikir lagi, waktu itu kami sempat takut banget, bingung harus gimana, dan rasanya dunia runtuh. Tapi siapa sangka, dari kehilangan itu, kami justru dibawa ke tempat yang lebih tenang, lebih damai, lebih hangat. Usaha kecil-kecilan kami sekarang gak cuma di depan rumah. Beberapa tetangga yang dulunya pelanggan, sekarang ikut jualin kue kami ke tempat kerja mereka. Kami bikin sistem titip jual, sederhana aja, tapi cukup buat nambah pemasukan. Ada juga warung kopi dekat gang yang pesen donat dan bolu setiap pagi. Nama kuenya pun sekarang udah punya label kecil, Kue Keluarga Lila. Sederhana, tapi kami bangga. Raka juga makin sibuk. Bukan sibuk kerja kantoran, tapi sibuk bantu tetangga. Ada yang minta tolong pasang dispenser, ada yang rumahnya bocor, ada juga yang ngajak gabung proyek kecil-kecilan bangun rumah. Mungkin rezekinya sekarang datang dari arah yang gak pernah kami duga. Yang paling bikin hatiku bahagia adalah Dira. Dia sekarang udah mulai sekolah TK. Tiap pagi semangat banget pakai seragam warna merah muda, rambut dikuncir dua, bawa tas kecil yang pernah kami beli di pasar malam. Tiap pulang sekolah, dia selalu cerita panjang lebar tentang temannya, gurunya, dan lagu-lagu yang dia pelajari. Dira sayang papa mama, lebih dari es krim, katanya suatu malam sambil peluk kami di kasur. Aku dan Raka ketawa, lalu saling pandang. Dalam pandangan itu, kami sama-sama tahu ini semua bukan karena hebatnya kami, tapi karena kami nggak pernah benar-benar menyerah. Karena dari awal, kami selalu genggam tangan satu sama lain, walau di saat paling gelap, kami tetap tinggal di rumah kecil itu. Nggak pindah kemana-mana. Tapi sekarang rumah itu terasa lebih besar, lebih terang. Bukan karena renovasi, tapi karena tawa dan cerita yang selalu memenuhi tiap sudutnya. Karena pelukan-pelukan sederhana yang jadi obat di hari-hari berat. Karena tangis yang gak ditahan-tahan, dan tawa yang gak dibuat-buat. Pernah suatu malam, Dira bangun karena mimpi buruk. Dia lari ke kamar kami, nangis sambil peluk aku.
Aku takut. Ma, katanya. Aku rangkul dia. Raka juga langsung bangun. Kami bertiga tidur berdempetan malam itu. Dan di tengah gelapnya kamar, aku sadar, kami mungkin bukan keluarga sempurna, tapi kami adalah tempat saling pulang. Tempat yang, kapanpun dan dalam keadaan apapun, selalu punya ruang untuk saling menguatkan. Dulu aku kira kebahagiaan datang dari punya uang banyak, rumah besar, atau kerjaan tetap. Tapi sekarang aku belajar, kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang kadang kita anggap biasa. Sarapan bareng, ngelap meja jualan, dengerin cerita anak, atau sekadar duduk diam berdua tanpa kata. Dan malam ini, sebelum tidur, aku tulis sesuatu di buku catatanku. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri sendiri di masa depan. Jika suatu hari nanti aku merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa dari rumah kecil ini, pernah tumbuh kekuatan yang luar biasa, hanya karena kami saling percaya dan saling mencinta. Itulah kami, keluarga kecil, dengan cinta yang besar.